Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Wiguna. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Pendidikan yang saya terapkan di kelas sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara lebih mengedepankan bagaimana cara saya memberikan pemahaman materi kepada peserta didik. Cukup peserta didik mampu mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan materi ataupun sekedar praktek di lapangan, tidak memperdulikan bagaimana minat peserta didik terhadap pelajaran. Yang diinginkan hanya peserta didik dapat menguasai materi dengan cepat dan mudah. Tentunya saya tidak memperhitungkan seberapa lama daya ingat peserta didik terhadap suatu materi. Dari situ saya berpikir bagaimana cara saya memberikan pengetahuan kepada peserta didik dengan hati riang dan belajar terasa bermakna sehingga pengetahuan mampu melekat pada diri peserta didik sampai akhir hayat. Dari situ saya mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan upaya penerapan pada pembelajaran. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru setidaknya mampu memimpin, memberi contoh, membangun semangat dan mendorong siswanya agar mampu belajar secara maksimal. Hal ini sesuai dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni berbunyi Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri hendayani. Guru artinya digugu dan ditiru. Di depan memberikan contoh atau panutan, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong untuk semangat belajar. Selain itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mencerminkan 6 profil pelajar Pancasila, meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinaan global, dan kreatif. Dari pemikiran-pemikiran yang kita dapatkan, tentunya kita sebagai pendidik mampu mencontoh perilaku-perilaku dan menerapkannya kepada peserta didik. Kita lebih menyesuaikan model belajar kita dengan tahap perkembangan peserta didik. Kita buat cara yang mengedepankan peserta didik menjadi subjek konkret dalam belajar. Kita memperdayakan peserta didik dengan bebas. Kita bimbing untuk berkolaborasi. Kita pancing dengan beberapa pertanyaan agar siswa berpikir kritis, dan masih banyak hal lainnya. Perlu kita ingat kembali, sebagai pendidik kita tidak perlu berperan banyak terhadap proses pembelajaran. Biarkan peserta didik melakukannya sendiri. Berikan sedikit bantuan jika dibutuhkan. Berikan semangat, puji hasil kerjanya agar peserta didik banyak terlibat. Pola asuh menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni momong, among, dan ngemong, bisa kita terapkan agar tercipta pembelajaran yang memberdayakan peserta didik.